Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Pertama dari kelas 2 di MTTA. Kali ini saya akan melakukan penugasan mata kuliah Workshop Perkembangan Framework pada modul bagian 13 yaitu testing. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu topik pembelajarannya: penjelasan tentang testing, penjelasan tentang macam-macam testing, penjelasan tentang unit testing, functional testing, dan acceptance testing. Yang pertama yaitu apa itu testing. Testing adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Secara umum, pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Target pengujian dapat bervariasi: modul tunggal, sekelompok modul terkait dengan tujuan, penggunaan perilaku atau struktur, atau keseluruhan sistem. 3 tahap uji dapat dibedakan, yaitu unit testing, integration testing, dan system testing. Developing with Test, Test Driven Development atau TDD, dan Behavior Driven Development atau BDD adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode, dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Perbedaan antara Test Driven Development atau TDD dan Development Driven Development, maksudnya mungkin Behavior Driven atau BDD. Yang pertama yaitu BDD berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem yang menjadi fokus TDD. Yang kedua, BDD memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembang dan pengguna. TDD hanya memberi pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. Yang ketiga yaitu BDD memungkinkan pengembang dan pengguna untuk bekerja sama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode sumber sistem. Kapan dan bagaimana untuk mengatasinya? Sementara pendekatan pengujian pertama yang dijelaskan di atas masuk akal untuk proyek jangka panjang dan relatif kompleks. Itu bisa berlebihan untuk proyek yang lebih sederhana. Ada beberapa indikator kapan waktu yang tepat. Proyek sudah besar dan kompleks. Persyaratan proyek mulai menjadi kompleks. Proyek tumbuh terus-menerus. Proyek dimaksudkan untuk jangka panjang. Biaya kegagalan terlalu tinggi. Kemudian testing environment setup, yaitu secara alami mempertahankan integrasi dengan framework untuk testing, yaitu conception yang memungkinkan Anda membuat jenis pengujian berikut. Yang pertama yaitu unit, memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian fungsional, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui emulasi browser. Kemudian acceptance, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Conception sudah diinstal sebelumnya dengan template Basic dan Advanced. Jika Anda tidak menggunakan salah satu template ini, Conception dapat diinstal dengan mengeluarkan perintah konsol berikut. Selanjutnya unit testing, memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Artinya, dengan parameter input yang berbeda, pengujian memverifikasi metode kelas mengembalikan hasil yang diharapkan. Unit testing biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kelas yang sedang diuji. Pengujian unit dibangun di atas PHP unit dan opsional conception, sehingga disarankan untuk membaca dokumen mereka. Kemudian functional testing, tes fungsional memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Ini mirip dengan tes acceptance tetapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Ini mengisi seperti parameter post dan get dan kemudian mengeksekusi instan aplikasi langsung dari kode. Tes fungsional umumnya lebih cepat daripada tes acceptance dan memberikan data histori kegagalan dengan detail. Pengujian fungsional diimplementasikan dengan bantuan framework conception yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya. Acceptance testing, tes penerimaan memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Aplikasi yang diuji diakses melalui browser, PHP browser, atau browser nyata. Dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web.
Pengujian penerimaan diimplementasikan dengan bantuan kerangka conception yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya. Nah, untuk tugasnya mungkin ada di video yang terpisah. Cukup sekian penugasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.